Anda. Perkenalkan, nama saya Cornelius Salawa, NIM 856041201, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokjar Mandehe. Pada kegiatan praktikum ketiga ini, saya akan mencoba melaksanakan kegiatan praktikum tentang pencernaan makanan. Adapun organ-organ yang berperan di dalam proses pencernaan makanan ini itu antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Nah, mari kita bahas satu persatu fungsi dari setiap organ tersebut. Yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi ketika kita mengunyah makanan dan memecahnya jadi potongan-potongan kecil. Pencernaan kimiawi terjadi pada saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan menyalurkannya ke lambung. Ada beberapa bagian dalam mulut yang membantu untuk mengolah makanan menjadi potongan kecil. Ada gigi untuk mengunyah, lidah untuk mendorong makanan, dan kelenjar ludah untuk memproduksi cairan mulut. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan bentuknya seperti tabung yang dibalut otot. Fungsinya membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan atau sering disebut sebagai esofagus, ini adalah suatu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Fungsi daripada kerongkongan di sistem pencernaan manusia adalah untuk menelan makanan dan mencegah benda asing ikut masuk. Selain itu, ia juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dan menghasilkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik menyebabkan dinding berkontraksi secara perlahan hingga makanan terdorong ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantung besar dan terletak di perut sebelah kiri. Fungsi utama lambung di sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Di organ ini banyak terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Pertama, ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Ada juga enzim pepsin untuk memecah protein jadi pepton dan enzim renin untuk mengumpulkan protein susu. 4. Usus halus. Usus halus terbagi jadi 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong yang disebut jejunum, dan usus penyerap yang disebut ileum. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Fungsi usus halus lainnya antara lain memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, menjaga keseimbangan cairan. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna.
Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, usus besar juga berfungsi menyerap kembali sisa air dan vitamin yang masih terdapat dalam makanan. Kemudian, sisa air dan vitamin itu akan diserap hingga terbentuk sebuah antibodi yang digunakan untuk mencegah infeksi. Nah, itulah fungsi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Lalu kemudian masih ada lagi organ pencernaan dalam tubuh manusia, yaitu yang keenam, rektum. Rektum berfungsi untuk menampung feses atau tinja secara sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus, sekaligus menyerap sisa air dan elektrolit untuk memadatkan feses. Ketika rektum penuh, ia akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menimbulkan dorongan BAB. Rektum juga mengeluarkan lendir untuk membantu melancarkan pergerakan feses keluar dari tubuh melalui anus. Terakhir, anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh melalui BAB. Selain itu, anus memiliki fungsi penting lainnya seperti menahan feses hingga waktu yang tepat untuk dikeluarkan dengan bantuan otot sphincter atau cincin otot, dan juga memungkinkan tubuh membedakan antara padat, cair, dan gas. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat.